karya ilmiah. Artikel adalah sebuah karangan faktual non-fiksi tentang suatu masalah yang disajikan secara lengkap di surat kabar, majalah, buletin, dan lainnya dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan, meyakinkan, mendidik, menawarkan problem solving, atau menghibur pengertian artikel para ahli. Andi Baso Mapatoto. Artikel adalah karya tulis lengkap, tulisan non-fiksi, dan karangan tertulis yang panjangnya tak tentu. Al-Aqli. Artikel merupakan sebuah tulisan yang ditulis oleh masing-masing disiplin ilmu dan setiap pembahasan dikaji dan diselesaikan dengan secara tuntas, lugas, sehingga para pembaca dapat mengambil inti sari dari sebuah karangan yang ditulis. 3. Yaitu English Dictionary. Artikel adalah tulisan lengkap dalam surat kabar, majalah, dan sebagainya. 4. Ensiklopedia Prose Indonesia. Artikel adalah karangan yang prosa dalam media massa yang membahas pokok masalah secara lugas. KBBI. Artikel ialah sebuah karya tulis secara lengkap, contohnya esai di majalah atau laporan berita, surat kabar, dan lainnya. Sumadiria. Artikel merupakan sebuah tulisan lepas yang berisikan opini atau pendapat seseorang yang mengupas tuntas tentang masalah yang sifatnya aktual dan biasanya kontroversial dengan tujuan untuk mempengaruhi pemberitahu, meyakinkan, dan menghibur para pembaca. The American Heritage Dictionary. Artikel merupakan bagian tulisan non-fiksi dalam bentuk bebas, di mana bagian dari penerbitnya seperti pada laporan esai. Longman Pitman Office Dictionary. Artikel adalah sebuah tulisan para prosa non-fiksi berbentuk biasa dan bagian bebas dari sebuah majalah, koran, dan lain-lain. Webster Collegiate Thesaurus. Artikel adalah karangan kritik, manifest, reportase, putusan belajar, survei. 9. Yaitu New World Dictionary. Artikel adalah sebuah tulisan non-fiksi biasanya singkat dan lengkap seperti berita dan karangan khas. Poin selanjutnya yaitu sistematika penyusunan artikel ilmiah. Yang pertama judul, dan yang nomor 2 nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan dan saran, lalu daftar rujukan. Poin selanjutnya yaitu jenis-jenis artikel. Yang pertama yaitu artikel deskripsi. Artikel deskripsi menjelaskan mengenai suatu kejadian, peristiwa, atau suatu persoalan yang dapat diamati secara langsung. Yang kedua yaitu artikel narasi, yaitu artikel yang biasa ditulis untuk menyampaikan suatu rangkaian peristiwa yang terjadi dalam satu kesatuan waktu. Yang ketiganya yaitu artikel eksposisi, di mana artikel ini menjelaskan mengenai suatu peristiwa atau topik disertai bukti pendukung. Yang keempatnya yaitu artikel persuasi. Kata persuasi berarti ajakan atau kujukan, maka artikel persuasi adalah karangan yang bertujuan mengajak atau membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu. Artikel selanjutnya yaitu artikel argumentasi, di mana artikel yang berisi gagasan atau teori mengenai sebab akibat suatu peristiwa. Yang keenamnya yaitu artikel opini. Artikel opini adalah jenis artikel yang bersifat subjektif karena setiap individu memiliki pandangannya masing-masing terhadap suatu topik, persoalan, atau peristiwa yang sedang dibahas. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah menulis artikel. Dalam menulis sebuah artikel memiliki beberapa langkah-langkah, diantaranya yang pertama menentukan topik atau tema penelitian. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting dalam meneliti sebuah karya ilmiah. Yang kedua, kerangka penelitian. Langkah berikutnya menyusun kerangka penelitian untuk memandu kita ketika melaksanakan proses menulis karya ilmiah. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Sesudah poin-poin kerangka penelitian terbentuk,
Langkah dalam penulisan karya ilmiah berikutnya yaitu mengumpulkan bahan dari berbagai media. Yang keempat, survei lapangan. Bertujuan untuk mengamati objek yang diteliti dengan menetapkan masalah serta tujuan yang diteliti serta yang akan dijadikan sebagai karya ilmiah. Yang kelima yaitu menyusun bibliografi. Bertujuan untuk mengetahui sebuah pustaka atau buku yang pernah diterbitkan dan dijadikan sebagai dasar teori dalam penelitian. 6. Menyusun hipotesis. Penyusunan hipotesis dilakukan dengan menyusun beberapa dugaan penyebab objek penelitian. Yang ketujuh, penyusunan rancangan penelitian. Rancangan penelitian adalah kerangka kerja untuk penelitian yang akan dilaksanakan. Yang kedelapan, percobaan sesuai metode yang direncanakan. Langkah dalam penulisan karya ilmiah ini adalah kegiatan nyata berupa percobaan dari penelitian yang dilaksanakan. 9. Pengamatan dan pengumpulan data. Sesudah melaksanakan percobaan, penelitian harus mengamati objek percobaan tersebut untuk memperoleh data. 10. Analisis dan interpretasi data. Pada langkah ini, peneliti melakukan analisis serta interpretasi dari hasil pengamatan untuk memperkirakan yang akan terjadi dari pengamatan pengumpulan data. 11. Merumuskan kesimpulan dan teori. Peneliti merumuskan kesimpulan mengenai hal-hal yang terjadi sejak awal hingga akhir penelitian. Lanjutkan poin yang nomor E, yaitu menulis artikel ilmiah. Dalam menulis artikel ilmiah, pertama kita adalah menentukan judul artikel yang ingin kita buat. Sebagai contoh, saya akan mengambil judul artikel perbandingan hukum tata negara antara Indonesia dan Singapura. Langkah kedua adalah nama penulis. Dalam artikel ini, nama penulisnya adalah Muhammad Saleh Ismail, Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia. Setelah itu ada namanya abstrak. Dalam artikel yang saya ambil ini, abstraknya terdiri dari pendahuluan, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Pada pendahuluan ini berisi tentang Indonesia setelah amandemen UUD 1945 yang keempat menerapkan sistem pemerintahan presidensial secara konsisten. Pada sistem pemerintahan presidensial, kedudukan eksekutif tak bergantung pada Badan Perwakilan Rakyat. Jadi langkah selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dalam artikel yang saya ambil ini adalah untuk mengetahui perbandingan hukum tata negara yang ada di Indonesia dan Singapura. Bagian yang ketiga yaitu ada metode. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Lalu pada bagian hasil dinyatakan bahwa Indonesia itu menganut sistem pemerintahan presidensial dengan hukum tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Singapura menganut sistem pemerintahan parlementer dengan hukum tertinggi yaitu Konstitusi Singapura. Pada bagian kesimpulan, sistem berisi tentang sistem hukum yang berada di Indonesia dan Singapura itu berbeda karena Indonesia menganut sistem civil law sedangkan Singapura menganut sistem common law. Langkah selanjutnya adalah membuat kata kunci. Kata kunci pada jurnal atau artikel ilmiah yang saya ambil ini adalah hukum tata negara Indonesia dan Singapura. Bagian selanjutnya adalah pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini dikemukakan suatu permasalahan atau konsep dari hasil penelitian. Seperti yang telah digambarkan di dalam abstrak tadi, bahwa pendahuluan mengenai perbandingan hukum tata negara itu adalah menjelaskan tentang bentuk pemerintahan Indonesia dan Singapura. Lanjut pada metode penelitian. Pada bagian metode penelitian ini dijelaskan metode apa yang dipakai dalam menulis artikel ilmiah, dan dalam jurnal yang saya ambil contoh ini, jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
Pada bagian selanjutnya, kita akan membuat hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan ini, setelah dikemukakan dalam abstrak tadi bahwa hasil dan pembahasannya itu adalah membahas tentang pemerintahan Indonesia dan Singapura. Di situ dijelaskan berbagai perbedaan yang terdapat di Indonesia dan Singapura, baik itu sistem pemerintahannya, hukum tata negaranya, dan lain-lainnya. Jadi di dalam bagian hasil pembahasan ini dijelaskan secara rinci mengenai hukum-hukum yang ada di Indonesia dan Singapura, baik itu sistem pemerintahannya dan lain-lain. Setelah itu masuk ke bagian simpulan dasaran. Pada bagian simpulan dasaran ini kita akan mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan. Setelah yang kita bahas dalam bagian hasil pembahasan tadi, maka pada bagian kesimpulan dasaran kita akan membuat kesimpulan dari pembahasan tadi, seperti yang telah dijelaskan pada bagian abstrak, bahwa simpulan dan sarannya itu adalah Indonesia dan Singapura menganut sistem pemerintahan yang berbeda-beda dan menganut sistem dan memiliki undang-undang tertinggi yang berbeda. Seperti Indonesia adalah menganut sistem presidensial dengan hukum tertinggi Undang-Undang Dasar 1945, dan Singapura menganut sistem pemerintahan parlementer dengan hukum tertinggi yaitu konstitusi. Baru setelah itu kita masuk membuat daftar pustaka. Daftar pustaka pada contoh artikel yang saya ambil ini banyak sekali dan saya hanya mencontohkan 2 saja. Mungkin itu saja cara penulisan artikel ilmiah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.